Sekecil apapun sinar terang akan terlihat, demikian juga kebaikan. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekeluarga. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau yang termulia, namun Engkau juga yang mengajarkan kepada kami tentang kerendahan hati. Engkau merendahkan hati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ajarkan kami kerendahan hati-Mu, agar kami senantiasa berkenan kepadamu. Pimpin dan sertai kami hari ini, senantiasa dalam perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dari Kitab Amsal pasal 27 ayat yang kedua. Di sana dikatakan demikian: biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Saudara-saudara, secara harfiah ayat ini hendak menasehati kita supaya kalau diri kita itu baik, maka kebaikan diri kita itu bukan diketahui dari mulut kita yang membangga-banggakan kebaikan diri kita. Tetapi kalau kita ini memang baik, maka orang lain yang akan melihat itu lalu memberikan pujian. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya apa yang dimaksud di dalam ayat ini? Yang dimaksud adalah supaya kita mempunyai kerendahan hati. Artinya, ketika kita ini baik, ketika kita ini berprestasi, ketika kita ini sukses, maka sesungguhnya itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Tanggung jawab dalam kehidupan kita adalah meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kualitas kehidupan, sehingga kita berguna bagi orang lain. Dan ketika diri kita ini baik, maka tanpa kita ucapkan, tanpa kita beritahukan kepada orang lain akan melihat kebaikan kita. Bagaikan sebuah sinar, sekecil apapun sinar itu, jika memang ada nyalanya, maka orang lain akan melihat nyala sinar itu. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persoalannya adalah seringkali kita merasa tidak sabar. Kita ingin segera orang lain tahu apa saja yang telah kita lakukan. Kita ingin orang lain tahu apa saja jasa-jasa yang telah kita perbuat. Nah, karena tidak dibahas oleh orang lain, maka kita memberitahukan kepada mereka bahwa saya itu begini, dulu saya berbuat begini, jasa-jasaku adalah begini. Berasal dari kekhawatiran bahwa kebaikan-kebaikan kita akan dilupakan orang. Saudara, dari ayat ini kita hendak diberitahukan dua hal. Yang pertama, jikalau kita ini baik, maka kebaikan yang kita lakukan itu sudah tugas kita, yaitu tugas yang kita emban dari Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang kedua, jikalau kehidupan kita ini baik dan kemudian bermanfaat bagi orang lain, maka
adalah sebuah kejujuran jikalau orang lainlah yang melihat kebaikan kita. Bagaimanapun kebaikan akan terlihat, bagaimanapun kebaikan tidak akan menjadi sia-sia. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan kerendahan hati, apapun kebaikan yang saat ini sedang kita lakukan, meskipun kecil, meskipun banyak sekali hambatannya, marilah dengan penuh kerendahan hati kita berkata, Tuhan, Engkau maha baik. Aku mempersembahkan kebaikan diriku hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah setiap orang merasakan manfaat dari apa yang aku lakukan. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih jikalau kami memiliki talenta, sehingga talenta itu kemudian berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Semuanya itu adalah anugerah-Mu, karena sesungguhnya kami ini tidak berarti. Kami menjadi berarti karena Engkau yang memampukan kami. Bapa Surgawi, biarlah pandangan-Mu sajalah yang menjadi motivasi terbesar bagi kemajuan kami, bukan pujian yang kami ucapkan dari mulut kami sendiri. Biarlah manfaat dari kehidupan kami membawa manfaat besar bagi orang-orang di sekitar kami. Dengan demikian adanya kami di dunia ini menjadi berarti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekeluarga. Amin.